Ya, kembali lagi di praktikum dasar-dasar pemrograman. Untuk kali ini pertemuan kelima ya. Kita akan membahas percabangan atau kondisional. Langsung aja. Untuk percabangan yang pertama ada percabangan if ya. Percabangan if ini digunakan untuk melakukan pemilihan atau pemanggilan keputusan. Jadi percabangan if ini digunakan untuk memilih ya, untuk opsi atau untuk pilihan keputusan gitu ya. Untuk sintaknya sendiri ada if dalam kurung kondisi. Kondisi ini bisa saja dengan operator penugasan atau operator pembanding. Lalu kalau kondisi ini terpenuhi, kita akan masuk ke statementnya gitu ya. Untuk pembacaannya gini, jika kondisi ini terpenuhi, maka statement ini akan tereksekusi gitu ya. Untuk if. Lalu di sini ada flowchart-nya ya. Dari mulai ada kondisi total belanja di atas 100. Jika total belanja di atas 100, kalau ya, maka statement selamat Anda dapat hadiah akan teroutputkan atau tercetak gitu ya. Kalau tidak, maka akan langsung ke terima kasih sudah belanja. Gitu ya. Untuk flowchart if. Lanjut untuk percabangan kedua ada if else ya. If else digunakan ketika ada minimal 2 pilihan alternatif gitu. Dengan syaratnya di sini ada if, lalu ada kondisi untuk persyaratan mengeluarkan statementnya, lalu di sini ada else jika kondisi ini salah, maka ada statement yang akan dikeluarkan jika kondisi salah itu. Langsung aja ke flowchart-nya. Ya, dari sini ada kondisi apakah password benar. Jika ya, maka akan muncul kalimat selamat datang bos gitu ya. Untuk kalau salah, maka password salah, coba lagi gitu ya. Kalau nanti sudah mengoutputkan yang kondisi benar, maka akan langsung ke terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami gitu. Untuk flowchart if else-nya. Untuk percabangan yang ketiga ada if else if ya. If else if ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Jadi bedanya apa dengan if else ini? Jika if else ini di else-nya tidak ada kondisi lagi, langsung ke statement ya. Kalau di if else if ini else else-nya ada kondisi ya. Ada kondisi yang harus terpenuhi sehingga muncul statement kedua gitu, atau statement yang berikutnya. Banyak statement juga bisa untuk contoh penerapan program menu gitu juga bisa. Untuk flowchart-nya sendiri kita lihat di sini dari kondisi pertama, jika nilai lebih besar dari 90, maka grade sama dengan A gitu ya. Kalau tidak, maka ke kondisi kedua gitu ya. Kondisi kedua apabila nilai lebih besar daripada 80, maka grade B+ gitu. Kalau kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka ke kondisi ketiga gitu ya. Ada
ada kondisi apakah nilai lebih besar daripada 70. Jika iya, maka grade B gitu. Setelah itu kalau tidak terpenuhi semuanya, maka grade-nya akan menjadi F gitu ya. Untuk kalau tidak terpenuhi semuanya, otomatis grade-nya F gitu ya. Dan tampilkan grade. Dari semua kondisi ini, jika bernilai benar, maka akan mengoutputkan grade tersebut gitu ya. Itu. Untuk percabangan keempat ada switch cache. Switch cache biasanya ya digunakan untuk melakukan pemilihan di antara beberapa pilihan yang disediakan. Jadi switch cache ini mungkin digunakan untuk pilihan yang banyak ya. Mungkin pilihan yang banyak, contohnya ada kayak ada program menu yang mempunyai menu lebih dari 10 itu bisa digunakan switch cache ini. Untuk sintaksnya switch cache ini pertama kita menuliskan switch, lalu ada kondisinya itu integer expression ya. Contohnya kayak 1 atau A gitu juga bisa. Ulangi. Contohnya untuk integer expression ini seperti operator pada biasanya ya. Lalu jika kondisi ini terpenuhi dan user memilih label 1. Label 1 ini contoh jika ada pilihan menu 1, menu 2, menu 3 gitu ya. User menginputkan angka 1 gitu, maka statement yang ada di label 1 ini akan tereksekusi gitu ya. Lalu ada label 2 dan seterusnya. Sama seperti label 1, kalau label 2 ini terpanggil atau diinputkan seperti label 2 ini, maka statement akan terpenuhi. Jika cache-nya semua tidak terpenuhi, akan masuk ke default. Default ini apa? Jika semua cache ini tidak terpenuhi, maka default ini akan mengeluarkan statement gitu ya. Contohnya kalau kita ada menu 1 sampai 10 gitu ya. User menginputkan angka 11, maka default ini akan tereksekusi. Contohnya inputan yang Anda masukkan itu salah gitu ya contohnya. Itu untuk percabangan yang keempat. Untuk selanjutnya ada logical operator ya. Logical operator ini juga kita temui atau teman-teman temui di praktikum atau mata kuliah logika informatika ya. Ada AND, OR, dan NOT. NOT atau negasi ya. Untuk AND ada simbolnya NN gini ya. Untuk OR ada garis vertikal 2 atau simbol pipa, dan untuk negasi atau NOT simbolnya seru gitu ya. Mungkin operator ini sudah dijelaskan pada minggu kemarin gitu. Untuk lebih jelasnya nanti operator ini akan digunakan pada kondisi pada percabangan gitu ya. Di sini N akan terpenuhi jika semua kondisi true ya. True atau benar gitu ya. Contoh true and true itu akan terpenuhi ya kalau N. Kalau salah satu ada yang false, maka tidak akan terpenuhi gitu. Untuk OR
minimal ada satu kondisi yang terpenuhi. Jadi gini, ada pernyataan true dan false itu maka sudah terpenuhi. Karena apa? Karena minimal ada satu kondisi yang terpenuhi atau true gitu ya. Kalau true gimana? Juga benar karena ada minimal satu yang terpenuhi gitu. Untuk not ini ketika tidak ada kondisi yang terpenuhi, tidak ada kondisi atau kebalikan daripada kondisi tersebut gitu. Mungkin untuk teorinya itu saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka DevC++-nya. Oke, sekarang lanjut ke contoh langsung di DevC++-nya ya. Jadi pertama itu kita inisialisasi dulu integer X yang dalamnya tuh ada angka 10. Lalu Y yang di dalamnya tuh ada angka 5. Nah, langsung kita buat pembuatan untuk if else itu seperti ini. If dalam kurung, nah ini statementnya. Statement apa yang mau kita taruh. Nah, kalau misal dari aku itu mau naruh yang namanya X lebih besar dari Y. Nah, jadi kita baca itu kalau misal jika X lebih besar dari Y, maka program ini akan menginputkan variabel X lebih besar dari Y. Lalu, jika si if ini salah, maka akan lanjut ke program si else. Nah, si else ini maka akan memberikan output yang munculnya X lebih kecil dari Y. Nah, sekarang kita coba langsung running. Oke. Nah, maka akan muncul 10 lebih besar dari 5. Kenapa? Karena si X ini itu bernilai 10 dan Y bernilai 5. Nah, ini berarti statementnya langsung selesai di sini. Akan langsung keluar dan program akan selesai. Bagaimana jika kita rubah jadi si X ini yang 5 dan Y yang 10. Coba langsung. Maka akan muncul si 5 lebih kecil dari 10, di mana itu berarti masuknya ke si else. If-nya itu udah salah, berarti lanjut ke si else, dan else-nya akan langsung benar, maka akan mengoutputkan ini, 5 lebih kecil dari 10. Oke, lanjut untuk if else. Nah, if else itu saya membuatnya mungkin seperti ini, dengan studi kasusnya mungkin kita buat dengan pembuatan nilai ya, kayak nilai akhir gitu, A, B, C, D, dan E. Nah, pertama kita inputin dulu variabel nilai. Nah, di sini saya inputin variabel nilainya itu bernilai 40. Nah, saya juga kasih char grade buat dimana nanti kalau semisal if nilainya itu lebih besar dari 85, maka itu si variabel grade akan dimasukin oleh char yang memiliki kata A. Lalu else if itu hampir sama seperti if, itu berarti kayak urutannya kalau misal si if salah, berarti akan langsung jalan ke si else if ini. Nah, ini akan membuat lebih besar dari 70, maka akan lanjut ke B. Si grade akan diberikan nilai B, dan terus selanjutnya else if itu bisa dimasukin berapapun semau kita. Else if, nah sampai di mana nanti kita masukin yang terakhir yaitu else grade F. Nah, sekarang kita coba running outputnya, compile and run. Nah, maka akan muncul grade Anda adalah D. Kenapa? Karena si nilai 40 ini itu berada di pernyataan yang ini, nilainya lebih besar daripada 30. Nah, oke. Mungkin untuk if dan if else udah cukup di situ. Oke, lanjut untuk switch case dan juga logical operator. Oke, kita lanjut untuk membahas mengenai percabangan. Kali ini
kita masuk ke percabangan switch. Jadi kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan menampung tipe data char. Kita namakan grade. Nah, terus kita masukkan grade-nya apa? Setelah kita masukkan grade ini, tipe data char berarti kita masukkan huruf. Terus kita masuk ke percabangan switch, dan di dalam sini itu adalah kondisinya. Misalkan ini kita tadi masukkan A, huruf A. Tapi nanti di case pertama, case A ini, percabangan akan masuk dan akan mengoutputkan luar biasa. Terus ada perintah break. Break ini digunakan agar program tidak terus berjalan ke bawah. Jadi kalau sudah masuk ke sini, bakal di break atau di stop gitu. Kita coba runkan, kita coba jalankan. Kita masukkan input grade A, akan keluar output luar biasa. Bagaimana kalau misal kita inputkan variabel yang lain, nilai yang lain, kalau nilai P. Di sini kan tidak ada statement apapun gitu. Kalau kita menginputkan ke case yang tidak ada statementnya, maka yang akan terjadi adalah case akan berpindah ke bawah, akan melanjutkan program ke bawah. Atau dalam hal ini akan berpindah ke case yang C. Nah, maka akan mengoutputkan kata bagus. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi di awal materi, switch case ini di bawah sini ada default, atau ini yang dinamakan sebagai case default yang akan dijalankan ketika case dari A sampai F ini tidak ada yang memenuhi. Kita coba runkan, jalankan. Kita inputkan H. Nah, yang akan keluar adalah grade salah karena dari case A, case B sampai case F ini tidak ada yang memenuhi. Nah, sudah. Kita lanjutkan yang logical operator. Logical operator ini di sini ada 3. Yang pertama N, disimbolkan dengan tanda dan, lalu OR dan NOT. Nah, di sini kita punya integer N, kita inisialisasikan dengan angka 10. Nah, kita pakai if else agar lebih mudah. Pakai if jika N ini habis dibagi 2, N modulus 2 sama dengan 0, atau N habis dibagi 2, dan N habis dibagi 5. Nah, ketika kondisi ini memenuhi, berarti yang sebelah kiri ini true, yang sebelah kanan juga true, maka statement ini percabangan ini akan dijalankan. Nah, akan dijalankan. Seperti pada sifat yang logika operator N ini, jika salah satunya salah, berarti nanti program di bawahnya tidak akan dijalankan gitu. Terus yang kedua ada logical operator OR. Nah, di sini OR ditandai dengan 2 garis vertikal. Jika N habis dibagi 2 atau N habis dibagi 3, nah maka ini akan dijalankan ketika salah satu dari kondisi ini terpenuhi.
Misal ini 10. 10 apakah habis dibagi 2? Ya. Lalu karena ini sudah terpenuhi maka akan dijalankan. Walaupun di kondisi yang kedua ini kondisi ini tidak terpenuhi. 10 habis dibagi 3 tidak. Nah, jadi akan tetap dijalankan. Ini tidak habis harusnya. Nah, lalu yang ketiga ada not, logical not. Not ini untuk membalikkan atau yang bisa dinamakan negasi juga. Misal ini ada jika, ini kan di dalam ada n sama dengan 10. Nah, kalau ada not berarti jika n bukan 10, n tidak sama dengan 10, maka kondisi di bawahnya ini akan dijalankan. Ya, karena ini n-nya sama dengan 10, maka tidak akan dijalankan. Kita coba dengan yang lain, misal n sama dengan 9. Ini kan n sama dengan 9 salah. Nah, ketika kita dinegasikan atau di not ini, maka kondisi akan menjadi true dan kode di bawahnya akan dijalankan. Mungkin untuk logical operator ini sudah cukup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.